Halo semua, perkenalkan nama saya Ken Oliver Katminto. Saya mahasiswa Teknik Informatika Unika dan sekarang saya mau menjelaskan satu proyek SNA yaitu SNA on Academic Paper Citation Network dengan Semantic Scholar API. Nah, kalau kita melihat ya jaringan sosial ini dengan jaringan sosial network ini kita semua dalam satu bumi ini sudah semuanya saling berkaitan, mau melalui media sosial, mau melalui listrik ataupun melalui transportasi. Nah, apa hubungannya dalam proyek saya hari ini? Pertama-tama kita perlu lihat apa itu social network, yaitu gabungan dari node yang secara sosial itu relevan, ya terikat satu sama lain melalui satu jenis hubungan atau lebih, ya. Setelah itu dari social network itu SNA itu apa? SNA itu adalah metode di mana seseorang bisa menganalisa hubungan antara individu atau kelompok atau lembaga. Nah, jadi yang diperhatikan itu kan bukan perilakunya, tapi interaksi dari satu orang ke orang lain. Makanya itu kita bisa melihat jaringan, berbagai jaringan, bagaimana konfigurasi jaringan itu mengaruhi individu, kelompok, lembaga, dan sistem. Nah, pengaplikasian SNA ini bisa di mana? Di jaringan sosial, di jaringan politik, jaringan listrik, jaringan transportasi, dan seterusnya. Nah, apa prinsip dari SMA? Prinsip SMA itu ya pertama ada weak relationship di mana hubungan yang lemah pun bisa tetap menjadi satu hubungan yang penting. Setelah itu community detection ya menentukan satu komunitas mau kecil ataupun besar. Setelah itu degree of separation dari satu node ke node lain. Setelah itu centrality. Apa node yang paling pusat dan paling berpengaruh dalam satu cluster? Setelah itu clustering coefficient itu dan network density dua-duanya menentukan seberapa lokal dan global suatu cluster dalam jaringan. Setelah itu diameter itu adalah jarak terpanjang dari satu node ke node lain dalam satu cluster. Nah, di project ini saya akan membahas centrality. Kenapa centrality itu penting dalam SNA? Menentukan pusat node dalam satu cluster itu penting. Ya, dilihat di contohnya ini bisa membantu mencari informasi dalam satu jaringan lebih cepat, bisa menghentikan epidemi, dan juga bisa melindungi jaringan dari memecah belah, ya. Dalam kasus ini ya kita bisa menentukan bagaimana satu makalah pusat itu bisa membantu dalam menganalisa bagaimana setiap klaster kecil itu makalah pusatnya apa dan juga mengutip berapa referensi. Nah, jenis centrality in degree ya misalnya itu satu makalah itu bisa ngutip banyak referensi. Setelah itu out degree itu ya misalnya satu orang memberikan pesan kepada 5 orang. Setelah itu betweenness itu ya satu node yang menjadi perantara di antara dua cluster yang berbeda. Dan closeness ini ya adalah kedekatan dari satu node ke node lain, ke node lain, ke node lain, ke node lain, dan seterusnya. Nah, untuk project coding saya mengambil referensi. Jadi datasetnya ini dari Maturin Ash dan codingnya ini dari Viraj Giant yang sudah dimodifikasi. Terima kasih banyak kepada dua user ini. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai codingnya. Jadi, pertama-tama kita import dataset yang sudah diambil dari Kaggle. Setelah itu, kita bisa memastikan bahwa datasetnya sudah ada di Kaggle. Setelah itu, 3 library ya sudah diinstal, yaitu BigJSON untuk membaca JSON yang datanya besar. Setelah itu PY Cairo ini untuk membantu library selanjutnya, yaitu iGraph, yang akan menampilkan visualisasi grafik. Nah, setelah itu kita akan mempersiapkan datanya. Ya, kami hanya menggunakan data kurang dari 130 untuk mengurangi memori komputasi dan visualisasi yang lebih jelas, terbentuk dari klaster yang kecil. Nah, pertama-tama kita akan membuat dictionary. Jadi dari nomor ID makalah, setelah itu judul makalah, setelah itu jenis makalahnya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Setelah itu publishernya siapa, ini di mana tempat diselenggarakannya, nanti ya masih akan dijelaskan lebih lanjut. Setelah itu ID dari event yang diselenggarakan sama referensinya apa aja. Maksudnya ini referensinya ini jadi satu makalah ngutip makalah apa. Setelah itu
JSON-nya ini kita buka dan analisa. Setelah itu ya kita menggunakan satu program if else. Jadi kalau misalnya ada referensi, nanti buat satu baris untuk setiap referensi. Setelah itu kalau nggak ada ya nanti ditambah NaN. Nah, ini contoh dari data yang sudah diambil. Jadi dictionary kita akan hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu ya dari sini kita akan membentuk satu daftar untuk pembentukan grafik. Jadi ini node-nya apa aja, grafnya ini directed false supaya kita bisa membuat dari grafik yang lebih simple. Setelah itu ini untuk nambahkan edge yaitu hubungan antar node. Nah, setelah itu kita membuat visualisasinya. Nah, tadi itu tempat penyelenggaraan apa? Jadi tempat penyelenggaraan itu adalah tempat untuk di mana seseorang itu mempresentasikan conference paper, yaitu makalah yang diselenggarakan dalam satu konferensi. Beda dengan jurnal, repositori, dan paten, ataupun ada yang lain, dan NaN ini ya kalau misalnya nggak ada referensi. Nah, jadi kalau kita bisa lihat dari kelompok ini, kita melihat klasternya banyak, kebanyakan bintang-bintang. Jadi mereka ini tidak saling mengutip secara langsung, tapi ya kita bisa melihat ya, misalnya satu makalah kecil itu bisa mengutip berapa majalah. Maaf, makalah maksud saya. Setelah itu kita juga melihat ada kasus lain. Jadi dari satu bintang klaster makalah konferensi ada juga yang saling mengutip dari makalah klaster yang berjenis jurnal. Nah, setelah itu kita bisa buat statistiknya. Jadi node yang ada ini total secara keseluruhan ada 929 dan hubungan yang terbuat adalah 729. Setelah itu metriknya ini kalau kita melihat eh, node jarak rata-rata dari satu node ke node lain itu adalah 1,92. Nah, diameter itu jadi jarak terpanjang, hubungan terpanjang dari satu node ke node lain itu melalui 4 node. Jadi ya 4. Jadi koefisien clustering itu juga nol. Kenapa? Karena ini tidak ada yang membentuk satu segitiga. Jadi A ngutip B, B ngutip C, C ngutip A. Nggak ada sedemikian di dalam dalam cluster ini. Nah, setelah itu node node yang berdasarkan sentralitas yang paling banyak itu adalah node 40399 di mana dia mengutip 32 makalah. Ya, mungkin salah satu dari klaster besar ini. Setelah itu kita bisa melihat ya, 5 node yang paling banyak berdasarkan degree centrality itu ya mengutip rata-rata 25 sampai 32 makalah. Makanya kalau kita bisa melihat SNA itu sangat berguna supaya kita bisa mengidentifikasi hubungan dari satu makalah yang mengutip referensi dari makalah lain. Baik, ini presentasi saya sekian. Semoga dari video ini, kalian yang sudah menonton bisa mendapat wawasan atau informasi baru mengenai apa itu SNA dan apa aja prinsipalnya dalam kasus ini sentralitas. Ya, semoga kalian semua yang sudah menonton bisa like dan share. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.